Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat kuandalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Ku selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Shalom, kembali lagi di Voice of Hope. Untuk tema kita hari ini tentang kemuliaan dalam posisi ilahi berdasarkan ayat Alkitab Ester 4 ayat 14. Nah, dalam kehidupan itu seringkali kita bertanya, kenapa saya ada di posisi ini? Entah sebagai seorang ibu, sebagai pekerja, pemimpin, atau bahkan dalam masa sulit sekalipun. Nah, di ayat dalam Ester 4 ayat 14 ini memberikan kita perspektif ilahi yang mengubah cara kita untuk memandang posisi kita saat ini. Jadi kayak siapa tahu mungkin justru yang saat seperti ini engkau boleh kedudukan sebagai ratu. Itu yang ada di kitab Ester 4 ayat 14. Nah, di kisah Ester itu bukan hanya tentang seorang wanita yang menjadi ratu, tapi tentang seorang yang ditempatkan Tuhan dalam posisi yang strategis untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Nah, di posisi itu bukan kebetulan, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Nah, ini ada 4 poin yang akan dijelaskan. Poin yang pertama itu adalah posisi adalah penempatan ilahi, bukan sekedar kebetulan. Nah, Ester itu tidak mencari kemuliaan atau kekuasaan, namun Tuhan menempatkannya di istana di tengah sistem yang tidak mengenal Allah. Nah, ini mengajarkan kita bahwa dimanapun kita berada hari ini, itu bisa menjadi bagian dari penempatan Tuhan. Mungkin kita ngerasa posisi kita kecil atau tidak penting atau bahkan penuh dengan tekanan. Tapi Tuhan tidak pernah salah menempatkan, jadi setiap posisi itu punya tujuan ilahinya. Lalu di poin kedua itu ada kemuliaan datang dari ketaatan, bukan dari status. Nah, untuk menjadi ratu itu tidak otomatis membuat Ester menjadi mulia. Tapi kemuliaannya itu baru muncul ketika ia berani mengambil risiko untuk melakukan kehendak Tuhan. Ia berkata, kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Itu di Ester 4 ayat 16. Nah, kemuliaan sejati itu bukan tentang jabatan atau pengakuan manusia, tapi tentang ketaatan kepada panggilan Tuhan. Bahkan ketika itu sulit. Nah, lalu di poin ketiga itu ada setiap musim memiliki waktu ilahi. Nah, kata-kata untuk saat yang seperti ini menunjukkan bahwa Tuhan itu bekerja dalam waktu yang spesifik, tidak ada yang terlambat atau tidak ada yang terlalu cepat dalam rencananya. Nah, hari ini mungkin momen Ester itu menjadi momen di mana keputusan kita atau keberanian kita dan iman kita bisa berdampak besar. Bukan hanya bagi diri sendiri, tapi bisa juga buat orang lain. Nah, di poin keempat, poin terakhir adalah Tuhan memakai kita untuk tujuan yang lebih besar. Nah, jadi Ester ini dipakai untuk menyelamatkan bangsanya.
Demikian juga kita. Jadi posisi kita bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk menjadi saluran berkat. Nah, seorang ibu itu membentuk generasi, seorang pekerja membawa terang di tempat kerja, dan seorang pelayan Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Nah, semua itu adalah kemuliaan dalam posisi ilahi. Nah, kesimpulannya itu, jadi kemuliaan dalam posisi ilahi itu bukan ditentukan oleh tinggi rendahnya jabatan, melainkan oleh kesadaran bahkan setiap posisi adalah penempatan dari Tuhan dengan tujuan tertentu. Seperti Esther, kita dipanggil untuk setia, berani, dan taat dalam menjalani peran kita. Karena bisa jadi kita ditempatkan untuk saat yang seperti ini. Jadi ketika kita hidup dalam ketaatan, maka melalui posisi kita, apapun itu, Tuhan dapat menyatakan kemuliaannya dan membawa dampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku, kau berharga bagiku, kau jaminanku dalam hidup.